Honda pernah membuat mobil legenda yang tampilannya, suaranya, dan prestasinya bisa membuat pabrikan manapun geleng-geleng kepala. Mobil apa itu? Itu adalah Honda NSX. Namun sayangnya Honda NSX ini hanya berhasil di generasi pertamanya aja, karena next gen dari Honda NSX ini bisa dibilang cukup gagal atau dibenci oleh kebanyakan orang. Buat kalian yang mau tahu kenapa Honda NSX ini dibenci, kalian bisa menonton video yang ini ya. Dan arti dari NSX ini sendiri sebenarnya singkatan dari New Sport Experimental, yang berarti ini adalah mobil eksperimental. Memang sih mobil ini cukup oke banget di kancah balapnya untuk generasi awalnya, tapi untuk next gen-nya ya standar aja. Dan karena next gen dari NSX ini biasa aja dan banyak yang benci juga, akhirnya Honda menyudahi untuk memproduksi mobil ini tepatnya pada tahun 2022 lalu. Yang berarti mobil ini sudah tidak diproduksi secara massal dan hanya bisa dinikmati warisannya aja. Namun tidak semua orang menerima akan hal tersebut karena ada tuner dari Jepang yang bernama Arta Mechanics memutuskan untuk menjaga warisan NSX tetap hidup dengan melanjutkan pembangunan versi yang lebih otentik dan disesuaikan, yang pada akhirnya melahirkan Lega Velo. Arta merupakan singkatan dari Autobahn Racing Team Aguri, dan perusahaan ini telah terlibat dalam pengembangan motorsport selama lebih dari 20 tahun. Mobil Lega Velo ini sudah diungkapkan pada Tokyo Auto Salon tahun 2022. Dengan desain yang sudah di-upgrade oleh Arta Mechanics masih menghormati identitas asli mobil tersebut sambil memberikan upgrade yang luar biasa pada nilai existingnya. Jadi dari model asli hingga upgrade saat ini, powertrain dan interior semuanya diperbarui. NSX generasi kedua adalah mobil sport listrik hybrid yang memiliki 2 tempat duduk yang dirancang dan dibuat di Amerika Serikat. Dan Acura adalah divisi merek mewah Honda sehingga Honda NSX dijual sebagai Acura NSX di negara-negara seperti Amerika Utara, Cina, dan Kuwait. Namun sayangnya varian tipe S dihentikan pada November 2022 dengan hanya 350 unit yang pernah dibuat. Ide Honda untuk membuat Honda NSX sebenarnya dapat kita telusuri kembali ke Honda Pininfarina Experimental HP X1984 yang merupakan mobil sport berpenggerak roda belakang dengan mesin V6 3,0 liter. Kemudian ketika Honda setuju untuk bekerja pada proyek tersebut, tujuan mereka adalah untuk menyediakan keandalan dan titik harga yang lebih rendah sambil menyaingi dan melampaui kinerja dari seri mesin Ferrari V8 yang tersedia saat itu. Dengan banyak pengembangan dan upgrade sana-sini, HPX berkembang menjadi NSX yang berarti New Sports Car dan eksperimental, dan NSX menjadi model unggulan baru Honda ketika pertama kali dijual di Jepang pada tahun 90. Dan perjalanan mobil ini berlanjut hingga tahun 2005 dan mobil ini tentu aja menjadi inspirasi untuk Honda membuat NSX generasi kedua yang mulai diproduksi pada tahun 2016. Dan berkat sejarah kesuksesan mobil ini, Arta Mechanics memutuskan untuk mempersembahkan versi terbatas dari supercar yang sudah berakhir ini yang mereka namakan Lega Velo. Dan upgrade di mobil ini jelas terinspirasi oleh prestasi mobil di kelas GT 500 Super GT 2014 di mana NSX konsep GT memenangkan posisi pole pertama dari Keihin Real Racing. Di mobil Lega Velo ini terlihat sangat persis seperti mobil balap sungguhan dari seri Super GT Jepang. Kok bisa? Ya ini sebenarnya tidak mengherankan karena tim rekayasa Arta memiliki pengalaman dalam balapan NSX di Super GT, yang berarti mereka sepertinya membawa pengetahuan yang luas mereka untuk merancang Lega Velo untuk mengurangi beratnya dan melakukan upgrade aerodinamikanya. Jika dilihat sekilas, bentuk NSX yang dihitamkan pada Lega Velo bisa dikatakan mengingatkan pada sifat signature function over form dari mobil balap GT. Kemudian dengan bodinya yang kokoh dan visual yang kuat diberi makeover yang nyata, ini tentu saja menjadikan mobil ini seperti desain hypercar yang lebih ramping dan lebih elegan. Dan perubahan ini juga menawarkan desain kap mesin baru dengan fender sudut yang direvisi, ventilasi udara, velg aluminium yang cukup unik, dan sayap belakang khusus yang dirancang dengan sangat spektakuler. Selain itu semua, bagian belakang mobil ini juga menampilkan sistem knalpot kuat yang terletak di tengah.
yang konon merupakan satu-satunya modifikasi pada drivetrain kendaraan. Ya, meskipun ini mungkin tidak biasa untuk sebuah supercar yang sudah dituning, tapi ini adalah bukti dari keunggulan drivetrain listrik hybrid NSX generasi kedua. Oleh karena itu, redesign Arta masih menampilkan mesin bensin hybrid twin turbocharged 6 silinder 3,5 liter NSX generasi kedua yang asli. Yang mana mesin ini juga sudah memiliki 3 motor listrik, 2 diantaranya merupakan bagian dari drivetrain super handling all-wheel drive dengan output gabungan 573 horsepower. Sedangkan untuk NSX tipe S yang merupakan model terakhir memiliki output 602 horsepower dengan transmisi otomatis ganda 9 percepatan. Pada kapasitas ini, mobil ini dapat mencapai kecepatan maksimum lebih dari 300 km per jam dengan mudah. Namun, beberapa pertanyaan pada akhirnya muncul tentang modifikasi powertrain dari sistem pengapot tersebut, karena banyak orang yang bilang hal tersebut sepertinya agak janggal. Tetapi Arta langsung memberikan penjelasan bahwa meskipun penampilannya seperti itu, tapi tingkat kebisingan tetap dipertahankan pada tingkat yang sama seperti yang asli, dengan pembuka tambahan tidak menambah daya atau kebisingan ekstra, dan bahwa pipa baru ini dapat menyaingi pipa-pipa dari mobil teratas lainnya seperti Pagani. Sangat luar biasa kan? Kemudian selain dari powertrain, bumper depan, fender depan, set skirt mobil, fender belakang, pilar B, bumper belakang, sayap, atap, dan bahkan tutup bahan bakarnya semuanya baru. Bahkan flying batteries yang ikonik digantikan dengan saluran udara yang baru. Selain itu, fender yang lebih besar dan intake depan yang lebih besar dengan ventilasi udara juga di-upgrade, dan hal ini dapat memberikan tampilan seperti mobil eksotis yang baru, bukan NSX seperti halnya yang orang-orang benci. Lalu perubahan yang sebenarnya biasa aja sih tentang mobil baru ini adalah fakta bahwa mobil ini dikelilingi dengan aluminium. Kenapa biasa aja? Ya karena NSX original menjadi terkenal pada tahun 90-an karena bodinya terbuat dari monokok aluminium. Dan pada saat itu tidak ada produsen mobil lain yang telah membangun mobil yang diproduksi secara massal dari aluminium. Jadi sangat masuk akal bahwa bahkan dengan model baru ini Arta terus menggunakan signature ini. Di sisi lain, dengan bodi aluminiumnya, Lega Velo langsung mendapatkan kecepatan dan kemudahan dalam pengendaliannya. Dan ini adalah langkah yang cukup berani, mengganti serat karbon dengan aluminium, tapi hasilnya tidak mengecewakan. Kemudian selain eksterior dan part-part yang sudah disebutkan sebelumnya, Arta juga tidak lupa harus mendesain ulang interior mobil yang banyak dikomplain tersebut, termasuk kokpitnya, yang mana Arta melakukan retrim ulang di kursi sportnya dengan kombinasi kulit dan alcantara. Selain itu, serat karbon juga ditambahkan ke dashboard dan konsol tengah. Dan hal ini langsung memberikan kesan yang luar biasa di mobil ini, jauh berbeda daripada NSX generasi 2 aslinya. Namun, meskipun mobil ini sudah mendapatkan finishing kulit dan alcantara di mana-mana dan banyak bagian trim yang terbuat dari aluminium, tapi tetap aja mobil ini memiliki titik tertentu yang cukup mengecewakan, seperti tampilan layar infotainment pusatnya, yang mana layar di mobil ini masih terlihat seperti dari mobil hatchback Civic Honda. Cukup mengecewakan untuk mobil supercar. Selain itu, sayangnya lagi beberapa tombol dan saklar pada mobil ini juga terasa agak murahan jika dibandingkan dengan Audi R8. Ya, meskipun demikian tetap aja tidak semuanya buruk karena dengan beberapa tambahan serat karbon pada setir, ini tentu aja seperti memberikan pengguna mobil ini kesan mewah dan tidak seperti lagi mengendarai Honda Civic. Dan untuk kalian yang memiliki mobil ini dan mau di-upgrade menjadi Lega Velo, kalian bisa membuat NSX kalian menjadi Lega Velo dan kalian harus membayar sekitar 25,3 juta yen atau setara dengan 2,6 miliar rupiah. Dengan mengeluarkan uang sekitar 2,6 miliar tambahan, maka NSX kalian akan jauh dari hujatan. Dan untuk membangun Honda NSX ini seperti sebuah tantangan bagi Arta Mechanics sebenarnya. Namun Arta Mechanics berhasil mencapai prestasi yang bahkan Honda mengakui kalau hasil modifikasi NSX tersebut sangat mengesankan. Dan mengenai NSX asli, Wakil Presiden dan pejabat merek Acura yaitu John Ikeda menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa NSX generasi kedua akan digantikan oleh kendaraan generasi berikutnya. Dan dia menambahkan bahwa Honda membuat NSX setiap kali mereka memiliki pernyataan untuk dibuat. Oleh karena itu menilai dari kenyataan bahwa generasi pertama adalah kendaraan bermesin bensin dan generasi kedua adalah hybrid, dapat dipastikan bahwa akan ada penerus NSX ini dengan powertrain yang sepenuhnya listrik. Jadi sementara kita menantikan kedatangan NSX generasi ketiga, sudah pasti Lega Velo akan terus mempertahankan NSX untuk tetap menjadi pusat perhatian. Bagaimana nih menurut kalian? Kalau udah gini, apakah kalian masih membenci mobil ini karena mirip dengan Honda Civic di bagian interiornya? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!